Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Shalom Horas. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, ada baiknya kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Karena itu, mari kita persiapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami menyadari bahwa di setiap kehidupan kami ada begitu banyak anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Banyak hal yang telah Engkau kerjakan bagi kami, sehingga kami boleh bersyukur dan menikmatinya hari demi hari. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun dari tempat tidur kami dengan tubuh yang fit dan stamina yang bagus yang daripada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman-Mu, persiapkan hati dan pikiran kami, buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah berkat atau malapetaka. Berkat atau malapetaka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, semua kita pasti pernah menerima yang namanya nasihat dari orang lain. Entah itu dari orang tua kita, abang kakak kita, keluarga kita, tetangga kita, ataupun sahabat dan teman-teman kita. Bahkan mungkin kita juga pernah mendengarkan nasihat dari seseorang atau orang yang lebih muda dari kita. Nasihat memang dimaksudkan untuk mengingatkan kita, menegur kita, yang memang pada umumnya yang bersifat membangun, yang bertujuan untuk menghindarkan kita atau mengantisipasi kita ketika kita menghadapi sesuatu hal yang tidak baik atau sesuatu hal yang berbahaya. Lalu apa hubungannya firman Tuhan ini dengan hal yang kita bicarakan di atas tadi? Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang nasihat. Nasihat siapa? Nasihat ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Raja Salomo yang adalah raja ketiga di bangsa Israel. Dan sepanjang pasal 25 sampai 29 kita dapat melihat ini adalah kumpulan Amsal Salomo. Nah, pada firman Tuhan ini, nats firman Tuhan ini berbicara tentang nasihat Raja Salomo kepada pendengarnya, kepada pembaca kitab ini. Apa yang disampaikan Raja Salomo? Yang sebagaimana kita tahu, Raja Salomo adalah raja yang dikenal dengan raja yang bijaksana, raja yang memimpin bangsa Israel melalui hikmat yang ia terima dari Allah. Meskipun kita lihat nanti dibaca di Alkitab, di 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja dijelaskan bahwa di sana Raja Salomo mengalami di mana dia tidak memakai hikmat Allah untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya yang justru membawa kehancuran baginya. Tetapi terlepas dari semuanya itu, Raja Salomo adalah raja yang dikenal dengan kebijaksanaannya, dan di masa tuanya dia menuliskan kumpulan Amsal ini yang bertujuan untuk mengetahui tentang hikmat dan didikan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih ingin tahu apa tujuan dari Amsal ini lebih jelas, silahkan membaca Amsal 1 ayat 1-7. Ada
Ada dua hal penting yang akan disampaikan firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, takut akan Tuhan, diberkati. Nah, firman Tuhan ini berbicara tentang kata yang berbahagia, yang di dalam bahasa aslinya ini adalah diberkatilah. Ini menyatakan bahwa setiap manusia yang takut kepada Tuhan akan diberkati. Nah, di dalam terjemahan lain dikatakan setiap orang atau setiap manusia yang melakukan kesalahan yang tidak berkenan bagi Tuhan akan diberkati. Tetapi ini artinya sama saja, yang menyatakan bahwa diberkatilah setiap orang, setiap manusia yang takut melakukan kesalahan karena senantiasa takut akan Tuhan di dalam kehidupannya. Kata senantiasa berarti selalu, dalam segala hal, dalam segala situasi kondisi hidup manusia itu, baik dalam suka, dalam duka, sedih, senang, bimbang, takut, dalam seluruh aspek kehidupannya, dengan takut akan Tuhan, maka diberkati oleh Tuhan. Takut akan Tuhan ini artinya apa? Yaitu orang yang menghormati Tuhan. Setiap orang yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya, yang mempertimbangkan segala tingkah lakunya di dalam seluruh bidang kehidupannya dengan sesuai dengan firman Tuhan ataukah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Setiap orang yang melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya, itulah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan di dalam mengambil keputusan, manusia menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupannya dengan alasan, dengan dasar yang jelas bahwa pengenalan akan Tuhan sebagai Raja, penguasa hidupnya, pemilik hidupnya, dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Jadi diberkatilah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dengan dasar dan alasan yang benar, bahwa Tuhanlah yang berotoritas, Juru Selamat dan pemilik hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang kedua, hal yang penting yang disampaikan firman Tuhan adalah kebebalan membawa malapetaka. Poin yang kedua ini berlawan dengan yang pertama, yang mengatakan setiap orang yang bebal, yang mengeraskan hatinya, setiap orang yang tegar tengkuk tidak mau membuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan semua perkataan Tuhan melalui firman-Nya, maka dia akan menerima malapetaka, kecelakaan dalam hidupnya. Mereka adalah orang yang tidak mau takut akan Tuhan, yang tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, hanya mau mengikuti keinginan sendiri, kehendak sendiri, yang tidak mau meminta pimpinan Tuhan, turut taat dan tunduk kepada pemimpinannya Tuhan. Maka dia akan jatuh ke dalam malapetaka. Kata akan ini menunjukkan sesuatu hal yang dapat dihindari. Apa itu? Itu malapetaka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara tidak mengeraskan hati, tidak keras kepala, maka tidak akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, firman Tuhan ini sebenarnya memberikan pilihan kepada kita. Yang pertama, apakah kita akan memilih takut akan Tuhan atau justru mengeraskan hati? Takut akan Tuhan maka akan menerima berkat dari Tuhan yang merupakan kebahagiaan dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika kita memilih untuk mengeraskan hati, maka kita akan menerima malapetaka, sesuatu hal yang tidak baik menghampiri kita. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Jika kalian bertanya apakah yang saya akan pilih, saya pasti akan memilih yang namanya takut akan Tuhan. Maka kita akan menerima berkat dari Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kata kuncinya senantiasa takut akan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Mari kita memilih di antara dua pilihan ini. Dan mari kita hidup sesuai dengan pilihan kita itu. Apakah takut akan Tuhan? Apakah mengeraskan hati sehingga jatuh ke dalam malapetaka?
kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Demikianlah firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman yang Allah sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan memperhadapkan pilihan kepada kami, apakah kami memilih untuk takut akan Tuhan, maka berkat yang akan kami terima. Tetapi jika kami mengeraskan hati, bebal, maka kami akan menerima malapetaka itu. Bimbing kami ya Tuhan untuk senantiasa takut akan Tuhan, maka kami akan menikmati semua berkat-berkat-Mu yang dari mana Tuhan telah menyerahkan Yesus Kristus bagi kami, menyerahkan keselamatan, menawarkan keselamatan bagi kami. Maka respon kami takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga kami dan juga semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu, semua masyarakat yang ada di sekitaran Parapat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberkati pekerjaan tangan mereka, dan segala hal yang mereka kerjakan biarlah mereka serahkan sama Tuhan. Dan anak-anak mereka dalam studi, mulai dari tingkat PAUD, TK sampai ke perguruan tinggi, kiranya Allah yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin.